gitu. Kamu kalau kayak gini lain kali ku tinggalkan kamu, nggak ku bawa kamu pulang, nggak ku bawa kamu jalan di rumah kamu. Ku gitu kan, bukan jangan ya nak, nggak boleh nak, aduh. Malu aku begitu. Gak ada yang benar tebak-tebak belanja itu. Jadi sebenarnya parenting orang tua itu beda-beda. Ada juga temanku yang anaknya udah mukul, anaknya gitu, nggak boleh nah, nggak boleh begitu nak. Nggak boleh begitu. Nggak bisa aku nggak bisa. Anakku harus, itu dia lagi makan snack dia. Tembus 1K, tadi 2,7K lagi. Tak tahu ngapain kalian, makan aja lah ini ya. Iya bener itu, etika nggak baik jangan dikasih hati. Aku kayak gitu kak. Parenting, mati napa manusia-manusia yang ngajak-ngajak visi ini. Aduh, ribet banget loh. Kalian tuh sampah tau nggak? Mengganggu. By the way, suara kakak bagus ya. Suara apaan? Gimana? Hapus aja semua. Itu pun kok tanya aku. Asi kakak masih ada kah? Anak aku udah ditinggalin sama mamaku 3 hari. Kencang sekali punya aku. Sampai sekarang asiku masih ada, tapi kayaknya udah basi deh. Ribet banget loh manusia-manusia kayak gini, mengganggu tau gak sih? Sampah kalian itu. Itu dia lagi snack. Nah aku tuh biasa nggak nunggu-nunggu, abis makan 2 jam lagi baru snack. Aduh, repot kali kurasa. Nggak itu aja kerjaanku. Habis makan langsung kasih snack. Biar kotornya sekaligus. Dikasih snacknya loh. Aku dikasih snack loh. Komennya apa sih? Tapi suami kakak marah nggak? Tuh diam aja. Kalau dia nggak pernah marah. Maksudnya aku ngajarin, pokoknya aku kalau misalnya dia ini mau makan, nggak mau makan, harus makan, aku bilang. Dia nggak pernah marah. Ya udah. Dia ini kayak mana bahasanya ya? Dia ini, anak ini, kalau urusan makan, papanya tuh nggak ada komen apapun. Karena memang bener. Lain hal dia lagi baik budi kupukul, lah itu aku salah. Snack apa yang dimakan Milna? Suamiku nggak ada marah kalau misalnya aku bikin, dipegangin malah, yang pegang tangannya biar ku pegang mulutnya. Kita begitu. Tekstur nasinya tuh lembek, tapi dia bukan ini lagi, bukan bubur lagi, bukan nasi yang chopper, tapi dia bukan nasi keras, nasi nenek-nenek. Kayak mana sih nenek nggak punya gigi? Nenek yang nggak punya gigi, ini bayi yang nggak punya gigi. Oh iya sayang, maaf. Udah, mami nggak mau itu. Kamu punya gigi nanti tapi ya. Udah mau makan nasi utuh, bagus. Kalau udah mau makan nasi utuh. Jadi dia harus apa ya? Habis makan nggak ada, nanti aja snacknya 2 jam kemudian snack. Repot. Nanti kalau giliran snack time kotor lagi, aduh. Kasih aja langsung. Taunya dia itu muatnya itu bukan makanan berat yang kita kasih, kayak cuman 9 begini ya, masuk aja. Anak aku udah setahun nggak mau makan nasi utuh. Pelan-pelan kak, caranya gini ya. Mungkin salah satu anak ini pemakan segala sama kayak kita. Karena gini, aku sama lakiku makan apapun kita libatkan dia. Jadi dia nggak ada pikir-pikir iter. Nggak mau makan ini harus begini, enggak. Kami makan pizza, cuilkan aja sedikit ke mulutnya. Kami makan nasi padang, kayak tadi malam lagi makan nasi padang, dicuilkan aja sedikit ke mulut dia. Kami makan Indomie, walaupun Indomie, cuilkan aja dikit ke mulut dia. Gitu. Mungkin dengan, aku nggak tahu ada apa ya, ada pengaruhnya juga. Mau
Ini belakangan ini, nggak tahu lah ini yang disebut GTM atau kayak mana. Ini buka mulut begini ya. Ku buka, besar mulutnya besar, langsung kayak gitu aku. Masa buka mulut Con? Ku buka kan mulutnya. Ini mah kasar sama anak, cerewet lu. Lu Batak umur segitu kok kasar, nggak usah komentar. Maksudnya? Tunggu dulu biar ku baca ya. Lah, udah dihapus ya? Ini ya. Sematkan komentar kau sayang. Ini nggak bisa pula disematkan. Ada tadi yang bilang aku dari si titik ini, kenapa nggak bisa disematkan ya? Nggak bisa. Nggak tahu. Dia bilang gini, ini mah kasar. Ini mah namanya kasar sama anak. Cerewet lu Batak umur segitu kok kasar, nggak usah mentar lu, nggak usah komentar lu seperti guru. Aku nggak guru, nggak guru aku. Otakmu tuh loh yang perlu diperbaharui gitu. Kenapa aku bilang gitu? Aku bikin begini ke anakku sayang. Aku parenting begini ke anakku. Terserahmu mau kau bikin lemah lembut ke anakmu, terserahmu. Siapa tahu anak bisa dilembutin. Kalau aku enggak. Anakku urusanku, didikanku. Mau kau bilang aku kasar, mau kau bilang aku gimana, aku yang tahu anakku. Anak orang kok pada anteng ya di bawah anakku. Dia kalau di luar nggak pernah dia rewel. Aku sayangku. Wah, mandi kita. Mandi tolong. Dia kalau di luar nggak pernah dia nangis rewel, nggak pernah gitu dia. Aduh. Masak makanan baby sekali masak atau di situ makan? Enggak sekali masak. Tadi pagi. Nah ini sampai besok lah ini. Kan tadi aku masak nih. Masak sore. Besok pagi sarapannya masih ini. Nah siang lagi aku baru masak. Naftali namanya. Sama aku. Aku bukan Batak tapi aku galak. Jadi kalau emang kenapa orang Batak itu galak sama anaknya, kenapa? Masih belum seberapa ini dibanding didikan orang tua dulu. Kau nggak mau makan dilempar kau, nggak usah makan kau sekalian. Aku nggak bilang didikanku bagus. Aku nggak bilang didikanku gimana, dan aku nggak bilang kalian harus begini asal. Enggak, aku bikin ke anakku. Terserah. Dan kebetulan udah habis buru, masih mau. Kebetulan anakku ku didik begitu udah bisa jalan ya udah. Tapi belum tumbuh gigi dia kak. Makan terakhir jam berapa ini sayang makan terakhirnya? Udah habis masih mau minum ya tinggal tuh. Mama gimana? Ada si papa terus. Berdiri yang baik tata. Nah, tata sini. Nah. Keberatan sebelah kiri perutmu ya, sebelah kanan. Sini. Anakku 7 bulan suka berdiri kak, bagus itu. 10 bulan sayang, 10 bulan. Udah kamu nih main-main. Kayak makin bulat pipimu nak. Dulu kalau sufornya apa Morinaga Soya. Kok udah jalan dia kak. Puji Tuhan dia perkembangannya sangat bagus. Kalahnya dia tidak tumbuh gigi. Apa itu? Gini ya. Aku salah satu yang bikin mungkin makanya dibilang tadi kak terlalu cerewet sama anak. Aku cerewet banget sama anakku, makanya anakku pinter. Aku bilang papa, mama, udah segala macam, dia udah bisa ngomong. Kamu masih mau minum? Dia bisa ngomong papa, mama begitu. Dan kadang-kadang anak ini malas jalan, tau nggak? Jadi dia merangkak kemana-mana. Oh, aku dari dapur contoh nih ya, dia mau ke dapur mau ke aku, tapi dia merangkak. Marah aku, tata, cepet, tata. Bilang begitu, jalan dia. Paham nggak maksudku? Jadi dia tuh selalu ku arahin untuk tata, nggak boleh.
Tata ya, nggak boleh merangkak ya, udah besar tata. Aku selalu gituin dia, jadi dia memang otaknya tuh, oh aku harus tata, aku harus jalan. Ya kemana-mana dia harus tata, berdiri tata. Iya tata. Masih mau? Apa sih orang cuma minum air putih mau? Udah. Jadi kalian harus banyak-banyak sounding ke anak itu. Tapi nanti dibilang pula jangan kayak guru lah, beginilah, begitulah. Jadi aku cerita begini sesuai pengalamanku ya. Iya, dia rambutnya ternyata 10 bulan masih gundul ya. Aku 26 tahun digundul karena dia bukan, maksudmu dia bukan gundul yang sama sekali gak ada rambut, Kak. Tumbuh kok rambutnya. Cuman lambat. Jangan di skip fase merangkak. Udah selesai fase merangkaknya. Dia dari umur 7 berapa bulan? Papa? Udah selesai dia fase merangkaknya. Ini dia udah bisa jalan. Jadi kalau misalnya aku biarin terus dia merangkak, dia nggak akan jalan. Jadi setiap dia merangkak gitu tatah begitu aku. Bukan di skip fase merangkaknya. Fase merangkaknya udah selesai. Karena dia sekarang ini kan dia udah bisa jalan. Sebisa mungkin selalu ku bilang jalan ya. Jangan merangkak lagi ya gitu. Bukan di skip, itu namanya bukan di skip. Tuh. Mana? Yang benar jalannya. Yang benar. Yang benar. Kak, anakku belum merangkak usia 7 bulan kayak Tiarap. Tiarap yang kayak mana sih? Oh, maaf, yang ini ya, yang kayak tentara itu loh, yang ngesot gitu ya. Kak, kalau semisal Baby Naf udah TK, terus dia pukul temannya, kakak ajarinnya gimana? Dia yang mukul temannya, dia harus minta maaf. Tapi kalau dia dipukul temannya, pukul. Siapa yang mukul kamu pukul. Tapi kalau dia duluan, sebisa mungkin kita ajarin jangan memulai. Tapi kalau udah dimulai, pukul-pukul dah, jambak-jambak. Anakku usia 10 bulan bisa jalan. Tumbuh giginya 15 bulan. Iya kak, 15 bulan. Lu lama-lama diceraikan sama suamimu. Kalau lu diceraikan, nikah lagi, diam-diam mulut lu berisik. Kau kenapa sih? Siapa sih namamu? Kau kenapa? Ada masalah hidup apa sayang samaku? Gak suka parentingku cabut ya. Gak suka parentingku cabut. Oke. Berisik lu cakap. Emang ya di mana-mana ada haters. Benar tuh Kak, asal jangan anak kita yang mulai duluan. Iya, kalau anakku yang mulai duluan sampai rumah habis kok aku bikin. Anakku 8 bulan belum bisa merangkak, cuman ngesot doang, tapi giginya udah 6. Berarti cepet banget tumbuh giginya ya. Anakku loh udah 10 bulan belum ada gigi satu pun. Siapa sih yang komennya ya? Nggak tahu lah siapa. Anakku 17 bulan belum tumbuh gigi. Kakak bawa itu ke ini, ke DSA. Bawa aja ke puskesmas, baru kontrol. Pinter kali kok dek, 10 bulan udah hebatnya. Udah jalan dia. Pokoknya dia kalau udah merangkak begitu kan, kayak dia malas di jalan merangkak. Sayang, tata ya gitu. Ibunya kurang kalsium itu. Kak belum tumbuh gigi. Aku nggak, bukan masalah apa hubungannya aku sama dia. Dia sufor sayang, bukan ASI. Ini dia stimulasi jalan dia nggak ada. Aku nggak ada stimulasi jalan. Jadi aku 0 sampai 4 bulan itu memang benar-benar stimulasi time itu wajib. Apalagi dulu ini nih anak ya, aku sempet takut karena dia mereng kiri terus kepalanya. Usia dia 3 bulan dia begini terus, jadi dia nggak bisa begini. Aduh, aku udah takut. Apa ya bahasa medisnya, krol apa sih, klorosi hal gitu lah, adalah bahasa medisnya yang mereng begini kepalanya kan. Aku udah takut tuh. Terus mengganggu banget sih yang komen-komen pici gratis ini. Kayaknya mereka ini deh klorofil ya. Kopungku udah 8
Diamlah ah. Gimana tadi? Sampai mana tadi bahasaku? Dia begini kan lehernya usia 3 bulan itu. Aku udah takut. Udah naik, dia udah bisa naik ke kasur, turun ke kasur. Mana lompat dia, lompat. Senang banget, happy banget. Awas ke jeduk kepalanya. Jangan bong badan. Awas jatuh. Iya, Mang. Turun lo dia yang turun lo dia. Sampai mana tadi aku yang ngomong itu? Sportif baby nap apa Milna, tapi yang varian hati ayam sama kayak tapi lincah banget. Begitu modelannya. Oh sampai di leher. Bising banget yang dua ini, nggak bisa aku ngomong. Bising, bisa diam nggak? Anakku setahun belum bisa jalan, masih hobi rambat-rambat. Rambat-rambat kayak mana ya? Merangkak. Rambat-rambat merangkak ya? Ceritanya putus-putus nih nggak bisa. Aku ke distract otaknya ya. Aku bilang ke kalian lah ya. Aku tuh kalau lagi ngomong sesuatu terus ada sesuatu yang muncul, buyar hilang langsung. Kak update. Oh, nanti aku bikin konten. Aku bingung mau ngomong apa. Kak oleh anak ayam 2 ekor ini ya. Jangan ikut sini. Gak ada aku diet. Diam dulu aku. Yang diam dulu, aku mau bilang sesuatu. Jadi dari 0 sampai 4 bulan itu, pokoknya dari lepas tali pusar, dia rajin ku stimulasi. Apa sih yang begini tuh? Stimulasi apa? Aku bingung mau ngomong apa. Stimulasi apa itu? Yang tummy time. Aku mau bilang Maltover. Stimulasi Maltover. Di otak aku. Yang diam dulu, aku mau jelasin ke teman-teman. Orang Spanggal udah besar dia ya. Dengar dulu. Diam dulu kalian sayang. Jadi bayi dulu tuh. Hilang ceritaku. Aku nih kayak Bunda Korla, otaknya nggak nyampe gitu loh. Jadi 0 sampai 4 bulan, bukan 0. Selepas dia lepas tali pusar, 7 hari ya. Nggak bisa diam dua-dua. Ini orang ini. Orang-orang udah fokus dengerin kalian nih berdua. Lepas tali pusar kan dia 7 hari. Tahu lah ngomong apa aku, setan. Lepas tali pusar dia 7 hari. Pokoknya dari lepas tali pusar itu sampai 4 bulan wajib tummy time. Dia keluar kodamnya, iya nggak bisa diam. Baru sempat palanya tuh miring begini karena dulu ya aku kan ASI. Aku sampai 0 sampai 8 bulan tuh aku ASI. Jadi aku tidur sebelah kanan. Jadi nenenku sebelah kanan ya, kalau pokoknya dia tidur sebelah kanan terus. Nah, kalaupun mau nenen sebelah kiri, tetap aja aku baring, aku kasih aja yang kanan begini gitu. Yang kiri aku kasih aku. Otakku bener-bener buyar tau. Pokoknya anakku itu tidur sebelah kanan terus, jadi kepalanya miring begini lama, hampir sampai di usia 4 bulan. Dari 3 bulan sampai usia 4 bulan begitu. Aku panik saat itu, langsung aku tummy time yang ekstra. Dulu cuman habis mandi tummy time doang, habis mandi jadi 2 kali sehari mandi kan. 2 kali juga tummy time-nya. Sekarang semenjak anakku yang begini, dia benar-benar miring begini loh. Ada kok fotonya dia begini. Jadi nggak bisa ngangkat kepalanya begitu karena dia nenennya sebelah kanan terus gitu. Hanya tidur bukan nenen, tidurnya dia hanya tidur sebelah kanan terus, nggak pernah tidur sebelah kiri, pokoknya kanan terus begini. Jadi miring begini kepalanya. 4 kali 1 hari aku bikin tummy time, 4 sampai 5 kali.
Enggak, dia nggak peyang. Dia dari lahir, puji Tuhan, dia kepalanya nggak pernah peyang. Karena dia memang udah pakai bantal anti peyang dari lahir itu. Lehernya aja yang begini. Sampai ku teleponin temanku, anak kalian begini gak sih? Anak kalian begini gak sih? Begini dia terus. Abis itu, makanya aku beli mainan, apa yang mana mainannya itu? Yang jalan-jalan, bukan? Mami, daddy, yang itu. Apa sih namanya itu? Ya bayi kecil. Bayi kecil, pokoknya mainan untuk tami-tami itu, kalian tahu lah ya maksudku ini apa. Aku nggak tahu bahasanya itu lagi apa. Aku beli itu, habis itu aku beli kering. Dia kan udah bisa tengkurap ya. Dia udah bisa tengkurap. Udah bisa apa belum tengkurap kemarin? Belum bisa tengkurap kayak, tapi aku tengkurapkan karena belajar tami-time kan harus kita bantu gitu kan. Jangan dulu, enggak sana. Habis itu tummy time 4 kali sehari. Aku sampai lari-lari begini loh sambil bawa kering-kering. Halo, ke kanan, ke kiri biar lehernya itu bisa. Puji Tuhan bisa. Aku nggak tahu ya, mungkin belum umurnya dia untuk kepalanya lurus saat itu, tapi aku udah terlalu panik duluan. Tapi yang ku baca anak umur segitu tuh kalau kepalanya mereng begitu udah red flag. Jadi ada kemungkinan si bahasa medis yang tadi tuh klorofil begitu. Nah aku takut, dan itu harus diterapi loh. Kalau anak yang begini tuh, kalau kita nggak cepet menangani itu harus diterapi katanya. Nah aku takut begitu kan. Ya udah, aku tummy time 4-5 kali sehari. Cuman itu doang. Stimulasi yang kulakukan sama dia, stimulasi tummy time sama stimulasi duduk. Karena usia dia 4 bulan, aku kan langsung ke DSA untuk konsultasi perkembangan anak sama minta vitamin, resep vitamin. Baru diresepin lah vitamin D, maltover, sama probiotik. 3 vitamin itu dulu pertama kali usia 4 bulan dia. Baru disarankan sama dokter anaknya, anak kalau udah usia 4 bulan bu, harus distimulasi duduk ya. Nah aku stimulasi duduk aja dia. Caranya gimana? Nih tembok, baru bikin bantal di belakang, begini. Bantal di belakang, baru dudukin. Jadi walaupun dia jatuh, dudukin lagi, jatuh, dudukin lagi. Itu terus. 1 kali yang kemarin, kalau nggak 1 kali sehari, 2 kali sehari. Gitu dia. Stimulasi, hanya 2 stimulasi yang kulakukan. Dan memang dengan stimulasi yang setiap hari begitu cepat perkembangannya. Nggak ada stimulasi jalan, nggak ada stimulasi merangkak. Hanya stimulasi duduk. Merangkak nggak ada, sama stimulasi jalan juga nggak ada. Jadi sampai 2 itu doang stimulasinya. Yang selanjutnya itu dia bisa sendiri. Nggak ada, anak ini nggak ada aku stimulasi jalan. Tiba-tiba aja bisa berdiri. Dari duduk kan dia udah bisa duduk. Baru tiba-tiba bisa berdiri. Berdiri jatuh gitu. Jalan kita, mandi aja dulu mamai. Nggak ada. Apa mana? Ya. Usia 8 bulan biar cepat jalan gimana ya kak? Dia udah lincah orang kak. Kalau kata mama aku dulu ya, bawa aja kayak keluar, tapi jangan pakai sendal. Cepat. Bawa dia keluar gitu kan kak. Tapi maksudnya kalau bisa jalan aspal begitu kayak pagi-pagi atau sore-sore, jangan pakai alas kaki, jangan pakai sendal, jangan pakai apa, tata aja. Jadi kayak ditata begini loh, dipegang tangannya, tatah gitu. Itu aja sih yang aku tahu stimulasi jalan. Kalau dia nggak ada stimulasi jalan, langsung ini. Anak 9 bulan sudah bisa belajar jalan, bagus dong. Tapi anakku duduk dulu. Dah, Dewi mandi ya. Aku mau mandi Bunshay. Dadah. Mana? Mama. Mama. Saya Mama. Mama, bilang lu Mama. Mama. Kalau Mama dia diam. Coba Pap. Mama. Gimana? Ya, lagi. Mama. Dengar 400 orang apa? Dengar enggak? Lagi sayang. Mama. Gimana? Mama.
Mama. Ma. Papa. Kalau papa cepat, gak heran lagi. Saya lagi papa. Bilang lagi papa. Mana papanya? Nanti dulu empengmu. Papa, gimana? Papa. Ya, mama, papa. Halo papa. Malasnya dia. Papa, biasanya Jabir. Papa. Papa. Nana. Mama. Udah mulai. Mama. Mama. No papa, mama. Horon na bapaon. Mama. Ih, mama. Alalalala. Mama. Bernada dia yang kalau ngomong. Papa. Iya, Papa. Kali kita mau itu tak fokus ya. Mama. Di sini. Mama. Jangan gitu-gitu ya. Di belakang ada kodamnya. Mama. Yang panasin air mandiannya yang biar kemandikan dia. Mama. Gimana? Papa. Radio korslet. Kau siapa tadi yang bilang radio? Radio korslet. Setan kau ya. Tapi aku ngakak. Mama. Sena. Papa. Papa 1,5 penonton dia. Papa. Ya, kumat. Ada di sana. Kan? Dia sebenarnya. Tuhan. Siapa tadi bilang radio korslet itu? Bener radio korslet. Nah. Siapa tadi yang bilang radio korslet? San. Mbak. Mama. Kok udah sampai itu nggak? Udah kalian sini dulu. Mau mandi? Mandi. Go. Cepet banget loh. Tata. No. Tata, hello, Tata. Yang Tata, nah, Tata jalan. Kali. Sini. Nih. Sini. Tata. Nah. Tata, iya, minta katanya. Dia udah tahu bilang minta, mana dia udah tahu. Tata, yang benar tatanya. Mana dong? Tata, ngomong. Ngomong. Iya.